Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nurhandayani Ishas, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan ketiga tahun 2024. LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor peserta PPG 20150522387, nomor pokok mahasiswa 23991495431. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 untuk materi listrik statis pada kelas 9 SMP Negeri 3 Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luhut Timur, Sulawesi Selatan. Saya harap ada masukan, kritik, dan saran dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menyaksikan. Ya, bro. Salam paling guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Hatiku, pikiranku, fresh. Teguh fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, hari ini ada yang tidak hadir. Ya, semua bisa hadir pada hari ini. Kemudian silakan perhatikan semua sampah. Ada sampahnya. Kemudian kopinya silakan dibuka dengan kopi. Hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah sama-sama kita berdoa. Silakan dipimpin doanya. Sejahtera. Kita mulai pelajaran pagi ini mengadakan doa mulai. Selesai. Yang pertama akan kita lakukan itu melaksanakan tes. Ini silakan dikeluarkan. Ya, silakan di-scan barcode-nya. Kemudian ada juga link yang ibu bagikan di grup. Terima kasih, langsung di linknya. Silakan dijawab.
lagi. Sekarang, pernahkah kalian melihat petir? Malam ya, malam ada petir. Bagaimana petir itu dapat terjadi? Biasanya pada awan. Apa kaitannya petir dengan konsep listrik statis? Jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini tentang listrik statis. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengetahui contoh gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa terjadinya gejala listrik statis. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama itu melalui diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering dan kain wol dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa terjadinya gejala listrik statis pada bahan dan keempat, melalui LKPD, gejala listrik statis dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan gejala listrik statis pada bahan dengan kepercayaan diri. Kemudian ada 3 jenis penilaian yang akan dilakukan pada hari ini. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi sikap yang Ibu ambil hari ini itu tentang kerjasama kalian di dalam kelompok. Jadi dalam kelompok itu harus aktif semua ya. Kemudian sikap yang kedua itu percaya diri. Percaya diri ketika mempresentasikan hasil diskusinya nanti. Kemudian penilaian yang kedua itu pengetahuan. Ya tadi sudah kita ambil di awal itu asesmennya, nanti aktivitasnya. Kemudian di akhir nanti ada juga penilaian lagi. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Jadi keterampilan ini dalam kalian melakukan SPT nanti. Selanjutnya ya sebelum kalian perhatikan dulu video yang ada di atas. Oke, sudah diperhatikan videonya. Lalu yang digosok ke rambut. Kemudian kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Konsepnya sudah dibagi ya kelompoknya. Ini sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok silakan diambil bahan ajarnya. Satu orang ambil. Ini juga bisa sama gambolnya. Sudah diambil alat bahannya? Ya, tolong yang digosok ke rambut. Ya, bagi-bagi. Kalian menempel di lagi sama menempel di atas. Jadi di atas meja kalian di situ ada orientasi masalahnya. Silakan kalian tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan dari dalam diskusi. Kemudian dalam kelompok silakan kalian membagi tugas. Ada yang bagian membaca bahan ajarnya, ada yang mengisi data.
Ya, kemudian di LKPD-nya di situ ada informasi juga yang bisa kalian lihat, bisa di scan laptopnya untuk membaca atau mencari literatur lagi tentang praktikum kita pada hari ini. Biar ada yang melakukan eksperimen juga. Kenapa dia bisa menarik ini? Ya, karena lektornya berbeda dari mana ke mana. Dari bawah dari kemana? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sama Mirputri dari kelompok ini. Saya akan mempresentasikan hasil praktek kami di kelompok kami sebelumnya, yaitu antara
penggaris dengan rambut kering dan pendek. Di sini di pertanyaan di dalam makalah ini atau di KPD ini, yaitu mengapa bau tersebut bisa menempel pada rambut? Jawaban kami adalah karena balon bermuatan negatif, sehingga balon dapat menarik rambut yang bermuatan positif. Perkenalkan, kami berlima berasal dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pembicara atas nama Amelia Putri. Di berikutnya ada teman-teman saya yang akan memperkenalkan diri. Di sini saya akan memberikan jawaban dari hasil diskusi kami dalam mengerjakan praktek listrik statis antara penggaris, rambut kering dan kain wol. Di dalam PPD ini sedang pertanyaan yang diberikan pada kami, yaitu setelah kalian melakukan kegiatan percobaan, diskusikanlah pertanyaan berikut ini dengan teman-teman kalian. Yaitu pertama, sebelum dan setelah penggaris digosokkan pada rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris didekatkan dengan potongan-potongan kertas? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawaban kami yaitu adalah sebelum digosokkan ke rambut, kertas tidak dapat menempel pada penggaris. Dikarenakan penggaris pasti bermuatan negatif. Setelah digosokkan ke rambut, kertas dapat menempel pada mistar penggaris. Dikarenakan penggaris sudah bermuatan negatif, karena elektron pada rambut berpindah kepada penggaris, sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif. Pertanyaan kedua, bandingkan hasil pengamatan jika digosokkan pada rambut dengan kain wol. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jika penggaris atau mistar digosokkan ke rambut, lalu didekatkan pada potongan kertas, kertasnya bakal ditarik kuat, sedangkan jika digosokkan ke kain wol, listrik pada mistar tidak begitu cukup untuk menarik kuat potongan kertas. Itu adalah hasil dari pengamatan kami. Lalu di pertanyaan ketiga, setelah melakukan kajian dari atas, dapatkah kamu menjelaskan apa pertanyaan terkait dengan plastik dalam merumuskan rambut dan rambut? Saat plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, dan rambut berpindah pada mistar, sehingga ketika didekatkan pada potongan kertas, kesimpulan dari hasil pengamatan kami itu adalah kami belajar mengapa listrik statis dan percobaan itu dapat terjadi, karena elektron pada kain wol dan rambut kering yang merupakan salah satu medianya berpindah kepada penggaris atau mistar, sehingga potongan kertas yang telah disediakan akan didekatkan pada penggaris, akan menempel pada penggarisnya. Sekian dari kami, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interaksi yang terjadi adalah ketika penggarisnya digosokkan pada kain wolnya, elektron pada kain wol akan berpindah kepada mistar. Jadi kain wol yang sebelumnya negatif menjadi positif, sedangkan mistar akan menjadi negatif. Kain wol yang sebelumnya bermuatan negatif. Jadi sama-sama gambarnya netral. Ketika dia digosok,
Juga ini adalah listrik statis. Jadi pengendaraan listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Jadi tadi kan ada misal plastik dengan benang volt. Misal plastik dengan benang volt ini awalnya dia bermuatan netral, sama-sama bermuatan netral. Tahu netral? Ya, netral itu artinya muatan positif dengan negatifnya sama. Positif dan negatifnya sama. Ketika digosokkan misal plastik dengan benang voltnya, ternyata elektron mana yang berpindah? Elektron dari benang volt ke benang volt ke misal. Jadi ini ada atom. Contohnya tadi ada peristiwa terjadinya petir. Kenapa petir termasuk dalam gejala listrik statis? Karena petir terjadi karena adanya gesekan antara satu dengan awan yang lain. Kemudian yang kedua ini ada penggaris plastik digosok dengan kain wol. Pada akhirnya penggaris benang dia akan menarik sentiran kertas. Kemudian contoh yang lain ini itu ada gambar anak kecil yang rambutnya tertarik oleh ini punya kenapa bisa tertarik? Listriknya di rambut. Rambutnya menjadi bermuatan rambutnya bermuatan. Di mana inti atom itu ada neutron, proton, dengan elektron. Proton dengan neutron itu ada di tengah, elektron yang mengelilingi. Jadi yang bergerak itu mengelilingi inti atom adalah elektron. Elektron bermuatan negatif. Kenapa bisa balon menjadi bermuatan negatif? Karena ketika digosokkan, elektron dari rambutnya itu pindah ke balon. Ada atom bermuatan positif dan ada atom yang bermuatan negatif. Bermuatan negatif ketika jumlah elektronnya lebih banyak dibanding jumlah protonnya. Bermuatan positif ketika protonnya lebih banyak dibanding elektronnya. Jadi harus banyak. Kalau misalnya positif berarti dia harus lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Kalau metal itu dia sama ya. Di sini ada interaksi antara muatan positif dengan negatif. Kalau positif dengan positif kita dekatkan, apa yang terjadi? Positif dengan positif tolak menolak. Kalau dia negatif dengan positif, dia akan tarik. Jadi sama tadi itu bisa dengan tisunya. Jadi misalnya negatif, ini menjadi positif sehingga dia bisa menarik. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu gejala listrik statis adalah gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Contohnya listrik statis tadi yang pertama adalah apa contohnya tadi gejala listrik statis? Ya, petir. Yang kedua apa lagi? Yang didekatkan dengan balon yang sudah digosok ya. Kemudian yang ketiga, plastik yang digosok dengan kain yang bisa menarik serpihan kertas. Kemudian penggaris plastik yang digosokkan pada rambut atau kain wol dapat menarik potongan kertas karena adanya elektron yang berpindah dari kain wol ke. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Apa yang bisa menyimpulkan lagi pembelajaran kita pada hari ini? Ibu butuh 3 orang. Siapa yang mau pertanyaannya? Yang mau kesimpulannya?
biasa nih. Kesimpulan pembelajaran kali ini bisa didapatkan dengan listrik statis dalam kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Adapun contohnya yaitu proses terjadinya petir, penggalian listrik yang digosokkan ke kain wol dapat menarik potongan kertas, yang balon yang digosokkan ke rambut bisa menempel pada tangan. Dan yang terakhir, penggaris plastik yang digosokkan pada rambut atau kain wol dapat menarik potongan kertas karena adanya elektron yang berpindah dari rambut ke kain wol dan ke penggaris. Sekian, terima kasih. Ya, Indonesia. Listrik. Kesimpulan pada pembelajaran listrik statis pada kali ini dapat saya simpulkan bahwa listrik statis tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain, melainkan muatan listrik hanya akan menyala sekejap di satu tempat sehingga listrik statis tidak mampu menghasilkan arus listrik. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Kesimpulan. Depan. Siapa? Mita atau Amel? Kesimpulan kami adalah kami jadi belajar tentang statis melalui praktek kali, yaitu rambut, mistar dan kertas. Mistar digosokkan ke rambut terus tempelkan ke kertas. Jadi belajar tentang salah satu kegiatan yang berhubungan tentang listrik statis melalui praktek tadi, yaitu rambut, kain wol, mistar dan kertas. Yaitu praktek pertama yaitu adalah rambut yang digosokkan pada mistar atau mistar digosokkan pada rambut, lalu mistarnya didekatkan pada kertas, potongan kertas, lalu kertasnya akan menempel pada mistar karena elektron rambut berpindah ke mistar. Rambut menjadi positif, sedangkan mistar sebaliknya. Begitu pula dengan kain wol. Sekian kali. Silakan di-scan kembali barcode-nya, ada barcode proses yang di bawahnya ya. Kemudian ada link juga yang Ibu share di grup. Silakan dijawab. Yang link ada link di grup WA. Iya, sama di bawah tadi.
Yang sudah boleh dikirim. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan di scan barcode-nya, ada juga link yang ikut bagi di grup. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Bisa kan? Sibuk. Ini semangat besok. Nếu dịch không sử dụng Oke, sudah disisipkan kalkulatornya. Ya, oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Di pertemuan selanjutnya materinya masuk di gaya listrik. Silakan kalian simpulkan materinya untuk pertemuan berikutnya. Ya. Ya, jadi kita cukup pembelajaran kali ini. Kita kelas silakan dipimpin doanya. Dengan kelar yang Terima kasih.